Shalom anak-anak, selamat pagi. Senang sekali hari ini Lost TV bisa bersama-sama dengan anak-anak semua untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami bisa beribadah dan dilayakkan untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, biarlah kami bisa memuliakan nama Tuhan melalui ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, hari ini kita mau memuji Tuhan karena Dia punya nama yang ajaib, yang berkuasa. Terpujilah nama Allah dari KPPK nomor 11. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Terpujilah Tuhan kita. Ia berkuasa dan kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena Dia juga sanggup. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup menolong anak-anak dan lause. Yuk kita sama-sama katakan, Tuhan itu baik, kasih-Nya tak berkesudahan, dan Dia sanggup memberikan kita pertolongan. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata,
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Tuhan kita yang berkuasa, kuasanya tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, senang sekali Nasi Ivana bisa berjumpa dengan kalian di tahun baru ini, tahun 2024. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong Tuhan, tolong kami satu persatu supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, apakah kalian pernah pergi ke pesta? Wah, kira-kira ada apa saja ya di pesta itu ya? Kalian bisa bayangkan, wah mungkin ada makanan yang berlimpah, ada musik, ya, ada pertunjukan, tari-tarian, terus semua orang yang datang pakai baju yang bagus, baju yang rapi, ya, semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Pasti meriah sekali. Hari ini kita akan belajar suatu cerita, ya, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya, juga ibunya, diundang ke suatu perjamuan kawin. Nah, ada yang tahu nggak di kota mana? Ya, perjamuan kawin di kota Kana. Kalau kalian lihat di peta, Kana itu berada di sebelah utara kota Nazaret. Ya, ini lihat petanya. Nah, kemudian ini ya, Yesus dan murid-muridnya beserta Ibu Maria, mereka pergi ke kota Kana dan menghadiri pesta tersebut. Yuk kita simak ceritanya ya. Halo anak-anak, saya adalah Ibu Maria, Ibu Yesus. Kalian tentu masih ingat dengan cerita saya. Waktu itu bertahun-tahun yang lalu ada seorang malaikat datang kepada saya. Kemudian memberitahu bahwa saya akan mempunyai seorang anak laki-laki dan harus menamai dia Yesus. Saya juga mengingat bagaimana ketika Yesus lahir, ada gembala-gembala yang datang mengunjungi kami. Juga dengan orang-orang Majus itu yang datang memberi persembahan emas, kemenyan, dan mur. Apakah kalian masih ingat semua kisah itu? Sekarang Yesus sudah bertumbuh besar ya. Waktu dia 12 tahun, saya sempat kehilangan dia karena dia ternyata ada di bait Allah. Sedang bertanya jawab dengan para imam-imam. Tapi untungnya saya menemukan Yesus kembali. Dan kami pulang ke rumah. Di rumah, Yesus suka membantu dan juga anak yang taat. Semua orang mengasihi dia. Sekarang Yesus sudah besar. Kami akan pergi bersama-sama menuju sebuah perjamuan kawin di kota Kana. Ketika kami sampai di situ, di perjamuan kawin itu, ternyata aku mendengar
bahwa orang-orang di situ kehabisan anggur. Anak-anak, kalian pasti tahu kan? Ketika ada pesta, di sana ada makanan yang berlimpah dan anggur yang banyak. Jika makanannya habis, sedangkan tamu terus berdatangan atau anggurnya habis, pastilah yang punya pesta itu akan merasa sangat malu. Di sini, aku mendengar bahwa anggur mereka habis. Kemudian aku berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Tapi aku tahu, Yesus pasti mau membantu mereka. Maka aku pun berkata kepada para pelayan-pelayan, ayo kemarilah, perbuatlah seperti apa yang Yesus katakan. Akhirnya Yesus mau membantu. Yesus bilang kepada pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Tempayan itu seperti semacam wadah ya anak-anak, biasanya untuk menaruh air. Nah, wadahnya cukup besar. Kemudian para pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Lalu Yesus berkata, sekarang cedoklah, ya, dicedok, kemudian bawalah kepada pemimpin pesta. Kemudian pelayan-pelayan itu segera mencedok satu cedok itu ya dari tempayan itu, lalu membawanya kepada pemimpin pesta. Dan pemimpin pesta mencicipinya. Wah, pemimpin pesta lalu bilang ya ke mempelai pria, biasanya orang itu ya menyajikan anggur yang baik dahulu. Kemudian kalau orang sudah puas minum, baru anggur yang kurang baik yang dikeluarkan. Karena orang sudah puas minum. Tapi kamu kok menyimpan anggur yang baik ini sampai sekarang? Nah, pemimpin pestanya bilang begitu ya. Sedangkan tadi pelayan-pelayan yang disuruh sama Yesus itu tahu bahwa itu tadinya air. Ternyata sekarang sudah berubah jadi anggur ya. Sungguh suatu mujizat. Anak-anak, apakah kalian bisa mengubah air menjadi sirup? Atau air menjadi minuman lain? Nah, pasti tidak bisa ya. Kecuali kalian campur gitu ya. Nah, kalau misalnya langsung mengubah gitu, hanya Tuhan yang bisa. Nah, di situ Yesus menyatakan kemuliaannya, kuasanya. Itu adalah mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus. Semua di situ ya yang mengetahuinya, pelayan-pelayan itu dan para murid Yesus yang datang bersama dengan kami, semua percaya dan takjub. Mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Nah, setelah itu kami pulang ya, kami pergi ke Kapernaum. Dan di situ kami akan melanjutkan perjalanan kami. Aku sungguh sangat senang bahwa Yesus tidak hanya menunjukkan kuasanya, tapi dia juga punya hati yang peduli. Ya, ketika ada orang kesusahan, dia juga mau membantu. Nah, dari cerita tadi, apa yang bisa kita pelajari? Kita belajar bahwa itulah saat pertama Tuhan Yesus membuat mujizat. Di situ Tuhan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya, dan murid-muridnya pun percaya kepadanya. Kita juga harus belajar seperti itu ya. Kita mau percaya kepada Tuhan kita yang benar-benar Tuhan ya. Dialah sungguh-sungguh Allah, Allah yang sejati, bukan Allah yang cuman orang sebut Tuhan tapi tidak punya kuasa. Tapi Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh berkuasa dan Dia adalah Allah kita. Nah, jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus ya. Lalu kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 11. Ya, Yohanes 2 ayat 11, saya akan bacakan satu kali ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sekali lagi ya, Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya.
Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yuk kita hafalkan. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Hafalkan lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh berkuasa. Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya. Tuhan ajar kami supaya kami tidak mengandalkan kemampuan kami sendiri, tapi kami selalu ingat untuk percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak boleh memakai dan menggunakannya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Anak-anak, mari kita dengan sukacita memberikan persembahan kepada Tuhan, karena kita mau menunjukkan ucapan syukur kita karena berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Mari memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari Lo Setiwi ajak kita untuk berdiri. Kita mau bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk anak-anak. Sebelum kita berpisah hari ini, Lo Setiwi mau mengingatkan ya. Yuk kita ibadah onsite. Lo Setiwi sudah gak sabar loh ketemu sama anak-anak, juga Lo Selose dan teman-teman yang lain. Lalu untuk anak-anak yang hari ini mungkin berhalangan gak bisa datang ibadah onsite karena sakit atau ada hal-hal yang lain, Lo Setiwi tunggu minggu depan ya. Lalu jangan lupa juga untuk bagikan link video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.